Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat adik-adik pahami dengan baik. Nah, kita lanjutkan materi mengenai aplikasi atau penggunaan dari turunan. Nah, yang pertama, gradien garis singgung. Sebelumnya ini sudah dipelajari di kelas 11. Nah, jika titik x1, y1 terletak pada y sama dengan fx, maka gradien garis singgung di x1, y1 adalah m sama dengan f aksen x, atau gradiennya adalah turunan pertamanya. Persamaan garis singgungnya menjadi y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Nah, untuk gradien garis singgung, pekan lalu Ibu sudah bahas contoh soalnya. Selanjutnya kita masuk ke grafik naik atau turun menentukan nilai min atau max-nya. Nah, kita perhatikan gambar ini. Grafiknya akan naik jika turunan pertamanya besar dari 0. Kemudian grafiknya turun jika turunan pertamanya kurang dari 0. Dan dia diam atau berada di puncak ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Artinya dia ini max apabila turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini untuk max-nya dan min-nya itu turunan pertamanya sama dengan 0 itu untuk menentukan titik-titik stasionernya. Kemudian untuk menentukan dia max dan min itu kita harus menentukan turunan keduanya. Apabila dia kurang dari 0, turunan keduanya kurang dari 0, maka dia adalah max. Kemudian apabila turunan keduanya besar dari 0, dia min. Dan untuk menentukan titik belok, turunan keduanya itu sama dengan 0. Nah, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soalnya saja. Nah, perhatikan kurva fungsi y sama dengan t pangkat 2 ditambah 6t tambah 9 per 3t pangkat 2 mempunyai titik balik. Penyelesaiannya, pertama, dari fungsi yang diketahui kita ubah dulu bentuknya, kita sederhanakan menjadi sepertiga ditambah 2t pangkat 1, ini t-nya naik ke atas, jadi pangkat minus 1. Kemudian ditambah 3t pangkat minus 2, ini juga t-nya pindah ke atas. Nah, kemudian dari penyederhanaan ini kita turunkan, sepertiga turunannya adalah 0, kemudian 2t pangkat 1 turunannya adalah minus 2t pangkat minus 2. Karena minus 1 kali 2, minus 2, kemudian minus 1 dikurang 1. T minus 2 karena dia turunan, jadi dikurang 1. Kemudian ini lagi, minus 2 dikali 3, minus 6, kemudian T pangkat minus 3. Karena minus 2 dikurang 1. Nah, diperoleh minus 2 T pangkat 2 dikurang 6 T pangkat 3. Kemudian kita tentukan titik stasionernya. Kita cari titik stasionernya dengan turunan pertamanya itu sama dengan 0. Jadi kita sudah tahu turunan pertamanya adalah minus 2t pangkat 2 dikurang 6t pangkat 3 itu sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita kalikan kedua ruas dengan t pangkat 2. Nah, t pangkat 2 jadi ini sisa minus 2. Kemudian setelah dikalikan dengan t pangkat 2, kemudian ini sisa 6t pangkat minus 1, itu sama dengan 0. Nah, jadi 6t pangkat minus 1 sama dengan minus sepertiga. Ini karena 2-nya pindah ruas ke sebelah, jadi 2. Karena minus pindah ruas menjadi plus, kemudian ini 6-nya kita bagi. Jadi 2 per minus 6. Sisanya 2 bagi 2, 1 dibagi 2, 1. Kemudian 6 dibagi 2, 3. Minusnya tetap. Jadi T-nya sama dengan minus 3. Karena dibalik, karena di sini minus. Kita jadikan T-nya pangkat 1. Ini dibalik, kemudian ini juga dibalik. Jadi T-nya sama dengan minus 3. Nah, setelah kita peroleh T-nya sama dengan minus 3,
kita substitusi ke fungsi Y. Kita substitusi menghasilkan nilai minus 3 pangkat 2 ditambah 6 kali minus 3 ditambah 9 per 3 kali minus 3 pangkat 2. Nah, ini T-nya minus 3 ini kita substitusi pada fungsi yang belum diturunkan atau fungsi awalnya yang menghasilkan sama dengan 0. Jadi titik baliknya adalah minus 3 dan 0. Nah, untuk menentukan dia baliknya maksimum atau minimum, kita gunakan turunan keduanya. Kita turunkan dari turunan pertama ini kan minus 2T pangkat 2 dikurang 6T pangkat 3. Nah, turunan pertama ini kita turunkan lagi untuk mendapatkan turunan kedua. Jadi minus 2 kali minus 2 4T pangkat minus 2 dikurang 1 minus 3 ditambah minus 3 dikali minus 6 18T pangkat minus 3 dikurang 1 minus 4. Kemudian kita turunkan ini turunannya, hasil turunan keduanya. Setelah itu kita masukkan nilai T yang tadi minus 3. Nah, setelah didapat ternyata hasilnya 2 per 27. 2 per 27 ini lebih besar dari 0. Artinya dia minimum sesuai dengan yang tadi sudah ditampilkan. Apabila turunan keduanya besar dari 0, artinya dia minimum, titik balik minimum. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini adalah UTBK tahun 2019. Soalnya itu, suatu peluru ditembakkan ke atas jika tinggi H meter setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 120 dikurang 5T, maka tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah berapa meter? Perhatikan penyelesaiannya. Diketahui fungsinya kita tuliskan HT sama dengan 120T dikurang 5T kuadrat. Kemudian untuk mencapai titik maksimum itu artinya turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Nah, kemudian kita turunkan 120T, turunannya adalah 120, kita turunkan terhadap T ya. Kemudian 5T kuadrat itu turunannya 2 kali 5 10T 2 pangkat 2 dikurang T pangkat 2 dikurang 1, 2 kurang 1, 1 sama dengan 0. Kemudian 10T dikurang 120. Ini pindah ruas ke 10T ini pindah ruas ke sebelah kanan, atau ini 120 pindah ruas ke sebelah kanan, minus dengan minus di sini habis, jadi menghasilkan positif. 10T sama dengan 120. Kemudian kita sederhanakan, 120 bagi 10 adalah 12. Kemudian ini T adalah waktunya, karena yang dicari adalah tinggi, maka nilai T sama dengan 12 ini disubstitusi ke persamaan awalnya, sehingga diperoleh H12 sama dengan, ingat ya, ini disubstitusinya itu ke persamaan awal, bukan ke turunannya, tapi ke persamaan awalnya. 120 dikali 12 dikurang 5 kali 12 pangkat 2. Ini hasilnya 1440 dikurang 720, jadi tinggi maksimumnya adalah 720 meter. Itu tinggi maksimum yang dicapai peluru. Nah, sampai sini paham. Kemudian kita masuk ke contoh yang terakhir. Ini adalah soal UNBK tahun 2019. Soalnya itu, Pak Eman akan memagari bagian samping rumahnya menggunakan kawat berduri seperti pada gambar. Bagian yang akan dipagari adalah yang tidak bertembok. Jadi yang akan dipagari ini dengan bentuk pagarnya adalah 4 kawat, satu tembok.
Nah, jika kawat yang tersedia adalah 800 meter, maka luas maksimum yang dapat dipagari adalah, nah penyelesaiannya itu, yang pertama kita perhatikan, karena yang akan dipagari adalah ini, kita misalkan ini adalah lebar dan ini panjang, kemudian ini lebar. Nah, kemudian karena bentuk pagarnya 4 susun, maka kita kalikan 4, berarti panjangnya dulu 4P. Kenapa dikali 4? Karena bentuk pagarnya yang 4 kawat ke bawah. Nah, kemudian lebarnya ditambah, karena kan ini akan dipasangi pagar, otomatis kita mencari kelilingnya. Jadi di sini panjangnya, kemudian lebarnya ini ada 2, jadi 2 kali 4L. Kenapa 4L? Karena bentuk pagarnya 4 susun, kemudian dikali dengan lebarnya. Kenapa dikali 2? Karena terdapat 2 lebar, yaitu lebar yang pertama yang ini dan lebar yang kedua yang di bawahnya. Itu sama dengan 800 meter. Kemudian 4P dikali 4 kali 2, 8L sama dengan 800. Kemudian kita sederhanakan, dibagi 4, sisanya P tambah 2L sama dengan 200. Maka persamaan P-nya akan menjadi 200 dikurang 2L. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah luas maksimum. Nah, untuk mencari luas adalah panjang kali lebar. Luasnya kita sudah dapat persamaan panjangnya, kita ganti nilai panjangnya menjadi persamaan 200 dikurang 2L dikali L. Hasilnya 200L dikurang 2L pangkat 2. Nah, kita kemudian karena yang ditanyakan luas maksimum, kalau luas maksimum itu turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Nah, kemudian kita turunkan ini 200L dikurang 2L pangkat 2. 200L turunannya adalah 200, kemudian turunannya ini 2 kali 2, 4, L 2 pangkat L pangkat 2 dikurang 1, L. Jadi kita pindah ruaskan, kemudian 4L sama dengan 200. Kita sederhanakan, L-nya menjadi sama dengan 50. Nah, setelah itu kita substitusi nilai L ini, kita dapat ke persamaan luasnya, karena yang ditanyakan adalah luas maksimum. Tapi ini kita substitusi ke persamaan yang tidak diturunkan. Jadi kita substitusi 200 dikali 50 dikurang 2 dikali 50 pangkat 2. Hasilnya 10.000 dikurang 5.000. Jadi luas maksimumnya yang dapat dipagari dengan kawat 800 meter adalah 5.000. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang tidak dipahami, silahkan berkomentar atau mengajukan pertanyaan di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.